Kita seringkali alergi mendengarkan kata penghakiman. Ya. Waduh, janganlah hakimi saya. Kita semua berdosa dan kita alergi terhadap apa ya? Penghakiman. Ya. Yesus, yaitu dari sejak sekarang sampai sebelum datangan Yesus, penghukuman Allah itu datang dan itu akan datang bukan kepada satu bangsa kafir, bukan kepada satu bangsa yang benar, tetapi kepada setiap umat manusia, orang yang benar ataupun orang yang tidak benar. Kalau kita terus-menerus menunggu orang benar bertobat sampai kekekalan, akan banyak orang yang tidak akan pernah masuk, artinya tidak akan pernah mau bertobat. Dan katakan, pikirkan mengenai kenyataan bahwa seluruh hidupmu itu akan berada di bawah pengawasan di hadapan Tuhan. Lalu apakah satu-satunya harapan Anda ketika ini terjadi? Kalau kita akan menghadapi penghakiman demi penghakiman Tuhan, harapan apa? Anda kita akan lihat nanti. Di bagian tambahan kita akan juga melihat Roma 8 ayat 1. Ya, jadi dengan kata lain, pertanyaan bagi kita saat ini. Apa yang akan sikap kita terhadap penghakiman Tuhan? Dengan kata lain, akan buku-buku dibukakan. Catatan kehidupan saya, pendeta Rantung pada tahun sekian, ini yang dia buat, tapi dia bertobat. Ini yang dia buat, tapi dia mungkin bertobat. Atau nanti tahu bagaimana ya. Tapi semuanya itu akan terbuka. Tidak ada yang tersembunyi. Saya bisa menyembunyikan dosa saya dari Anda, dari istri saya, dari siapa-siapa. Tapi dari Tuhan, dosa saya itu tidak akan pernah saya dapat sembunyikan. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Semuanya itu berada di hadapan Tuhan. Kita itu maha tahu. Ya. Dia maha tahu. Dia omniscient, maha kuasa, omnipoten. Dan dia maha hadir. Dia ada di mana saja. Waktu saya buat dosa dulu, dia belum memiliki pengetahuan apa. Dia sudah memiliki pengetahuan segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi di Allah kita yang maha tahu, ya, maha kuasa dan maha hadir dalam segala sesuatunya. Baik. Jadi kalau demikian, perlukah kita merasa takut? Perlukah kita merasa cemas? Aduh, gimana ini kita berada di hadapan Tuhan, di bawah pengawasan di hadapan Tuhan. Kita seringkali merasa takut dengan penghakiman, ya. Kalau Anda pergi ke Sistine Chapel di Vatican City, Anda akan melihat di situ ada gambaran lukisan-lukisan dari Michelangelo yang terkenal sekali ya, bagus sekali ya. Dan di situ Anda akan melihat lukisan yang paling terkenal yang orang sering ingin lihat adalah The Last Judgment. Itu ada di altar di Sistine Chapel, Anda akan melihat ya bagaimana perjalanan kehidupan umat manusia atau dalam ini kehidupan Yesus dan apa yang terjadi pada saat penghakiman akhir, apa yang akan dilakukan oleh bala tentara surga terhadap umat-umat yang tidak berada di jalur Tuhan, yang tidak pindah ke garis Tuhan dengan kata lainnya. Jadi sudah ada di situ. Dan seringkali ini membuat orang ngeri. Kenapa? Karena ada juga gambaran bagaimana orang-orang itu menderita dan kita sering mendengar, kita sering melihat gambar pembicaraan bahkan orang yang berkhotbah bahwa penghakiman itu adalah sesuatu yang mengerikan. Dan Allah itu sepertinya sukanya itu main hakim, menghukum. Dan ada artikel yang menyatakan, misalnya, pandemik itu adalah penghakiman Tuhan. Waduh, jadi seakan-akan Tuhan itu kok sukanya main hukum aja, menghakimi. Ya. Kita seringkali alergi mendengarkan kata penghakiman. Ya. Waduh, janganlah hakimi saya. Kita semua berdosa dan kita alergi terhadap penghakiman. Ya. Kita tidak mau mendengar kata penghakiman. Tapi seringkali itu kita dengar dan seringkali penghakiman itu diatribusikan kepada Allah. Allah yang menghakimi, Allah yang menyebabkan hal ini penderitaan umat manusia. Itu kalau di Amerika Serikat kok ada asuransi rumah, mobil Anda, lalu tiba-tiba asuransi itu pada saat rumah Anda hancur oleh sebab tornado, oleh sebab ini dan itu. Seringkali perusahaan asuransi katakan, kami tidak bisa membantu Anda, kami tidak bisa mengembalikan kerugian Anda. Kenapa? Karena apa yang Anda alami itu adalah the act of God, tindakan Allah. Allah yang apa? Allah yang sedang menghukum Anda dengan kata lain, tindakan Allah. Ya. Jadi mereka tidak akan membantu Anda dalam masa kesulitan Anda tersebut. Apakah memang ini konsep di Alkitab tentang Allah yang menghukum? Ya? Tentu saja kita sudah pernah pelajari bahwa Allah memang menghukum. Kita tidak bisa sembunyikan Allah yang menghukum. Yang menghukum orang-orang kafir, orang Mesir. Dalam Keluaran 9 ayat 14 dan 16 katakan,
Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku. Dia memberikan hukuman kepada orang Mesir, tulahku terhadap engkau sendiri ya. Terhadap pegawai-pegawaimu, terhadap rakyatmu dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku, seperti Allah di seluruh bumi. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup pada Firaun ya. Yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Waduh, rupanya Allah suka menghukum supaya namanya apa? Dimasyurkan, diglorify. Oke, mungkin ada pikir, waduh ini Allah ini memang selfish sekali ya. Dia mau memuliakan dirinya dengan hukum-hukum nih orang Mesir. Nanti kita akan lihat, dan mungkin dosa nanti. Sekarang, kalau kita lihat, untuk nama Allah dimuliakan, itu lebih bagus daripada kita memuliakan nama kita sendiri. Pada saat umat manusia yang berdosa memuliakan namanya sendiri, maka yang terjadi itu seperti apa ya? Seperti Hitler yang membunuh orang-orang Yahudi dan orang-orang yang menentang dia. Dia ingin memuliakan dirinya, rasnya sendiri. Jadi manusia yang mencoba untuk memuliakan diri, itu ujung-ujungnya itu musibah. Tapi kalau Allah yang memuliakan diri, ujung-ujungnya adalah untuk kebaikan. Misalnya kebaikan siapa di sini? Pada saat Tuhan menghukum orang Mesir, itu untuk kebaikan umat-umat pilihannya, yaitu orang-orang Israel. Kalau orang Israel selamat, maka akan ada penyalur keselamatan kepada seluruh umat manusia. Jadi pada saat Allah bilang supaya aku, namaku dimuliakan, dimasyurkan, itu bukan Allah itu gila hormat. Tidak. Ya. Tetapi supaya saudara dan saya itu apa? Diselamatkan. Itulah sebabnya dia mau menghukum. Supaya ada keselamatan melalui orang-orang Israel yang dia selamatkan. Allah yang menjadi perisai bangsa Israel. Dan pada saat mereka terlepas dari pengejaran, terlepas daripada kematian yang dapat disebabkan oleh orang Mesir, maka Miriam, Musa, dan seluruh bangsa Israel menyanyi, memuji, membesarkan nama Tuhan. Kenapa? Karena Allah yang menghukum orang kafir, orang Mesir. Bagaimana tadi pendeta bilang, Allah juga dapat menghukum apa ya? Umatnya sendiri. Tentu saja Allah dapat menghukum umatnya sendiri. Ulangan 28 ayat 22. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepala, kepialu, apa itu saya tidak tahu. Demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama dan penyakit gandum. Semuanya itu akan membunuh engkau sampai engkau binasa. Jadi dengan kata lain, ini jika mereka tidak mendengarkan apa suara Tuhan, umat-umat Tuhan sendiri akan apa? Akan mendapatkan hukuman daripada Tuhan, ya, penyakit dan lain sebagainya ya. COVID-19 mungkin termasuk di sini ya. Tapi poinnya adalah kenapa Allah berikan? Apakah karena Allah ini sakit hati, mereka ini ini bangsa yang keterlaluan ini, mereka menyakiti hatiku, menyinggung perasaanku. Bukan ya. Allah ingin supaya mereka mendengarkan suara Tuhan. Kenapa? Karena kalau seperti kita tadi, kalau kita mau memuliakan diri kita, gantinya memuliakan Allah, ujung-ujungnya musibah. Kalau kita tidak mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan suara kita sendiri, ujung-ujungnya menuju maut. Kita sudah sering dengar, ada jalan yang disangka orang lurus, ujungnya menuju kepada maut. Jadi memang kita sudah akan apa? Kena dengan apa? Tuhan akan menghajar engkau. Artinya Tuhan pada saat kita tidak menurut Tuhan, yang dapat terjadi adalah Tuhan dia melepaskan penjagaannya. Dia melepaskan apa? Dia akan apa? Untuk memberikan pelajaran bukan hanya kepada kita tapi orang-orang lainnya. Tuhan dapat melepaskan dia punya apa? Perisai yang selama ini menghalangi kita dari penyakit dan lain sebagainya. Artinya, pada saat kita tidak mendengarkan suara Tuhan, ya pada saat kita tidak mendengarkan suara Tuhan dan kita terus-menerus menolak firman Tuhan, ujung-ujungnya Tuhan harus mendidik kita. Dia lepaskan penjagaannya sampai Anda kena jatuh sakit. Anda kena jatuh sakit, Anda kena ini dan itu. Tapi supaya kita dapat berbalik dan bertobat. Ya, kenapa? Coba contohnya. Pada saat COVID-19 saja. Begitu banyak umat-umat Tuhan itu pada saat COVID-19. Waduh, rajin mendengarkan firman Tuhan. Dengan kata lain ya. Ya, acara Zoom kita waktu itu, acara sekolah sahabat, acara ibadah sahabat kami. Waduh, sampai ribuan orang yang satu kali. Ribuan, sekarang nggak sampai ribuan, cuma ratusan ya, tapi dulu sampai ribuan di hari Sabat ya. Hari-hari Sabat pertama kami buat Zoom pada saat pandemik, gereja-gereja lain mungkin belum memiliki peralatan yang seperti yang di jemaat kami dimulaikan oleh saudara James ya, dan saudara Yando dan semua yang lainnya, Elisa Siregar. Beberapa tahun, 4-5 tahun sebelum pandemi kita sudah mulai apa? Live stream.
Ya, sudah mulai. Tapi waktu kami sebelum pandemi, waduh, yang nonton acara ibadah kami itu hari Sabat ya, ini acara ibadah Sabat itu baru paling 25-50 orang. Tapi begitu pandemi, waduh, ribuan saudara. Terus terang, ya ribuan orang di hari Sabat itu mendengarkan firman Tuhan. Tapi itulah poinnya ya. Tuhan ingin supaya kita dapat, kadang-kadang Tuhan mengetahui dalam kemahatauannya. Dia melepaskan apa? Penjagaannya, perlindungannya, supaya umat Tuhan itu dapat berbalik padanya, mendengar suaranya. Dan itu dapat terjadi juga kepada orang Israel. Tapi itulah ya, itu yang terjadi dahulu. Tapi itu akan terjadi juga nantinya, eskatologisnya. Itu saya berbicara apa yang terjadi dulu dan sekarang, tetapi penghukuman Allah juga akan terjadi nantinya. Dan kita sudah bukan nantinya, artinya sebelum kedatangan Yesus, yaitu dari sejak sekarang sampai sebelum kedatangan Yesus, penghukuman Allah itu datang, dan itu akan datang bukan kepada satu bangsa kafir, bukan kepada satu bangsa yang benar, tetapi kepada setiap umat manusia, orang yang benar ataupun orang yang tidak benar. Pengkhotbah 3:17 sudah katakan, berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili, akan menghukum, baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Jadi kenapa Allah memberikan keadilan? Karena jangan supaya orang jahat itu terus berbuat jahat, orang yang benar menderita dibawa ke kejahatan orang yang jahat. Itu dapat terjadi ya, dan kalau itu terjadi, maka Allah katakan itu tidak menunjukkan kasih Allah ya, kalau itu harus terus-menerus terjadi. Allah tidak ingin, karena segala pekerjaan itu ada apa ya? Ada waktunya. Ada pekerjaan baik akan mendapatkan apa? Upah yang baik. Ada pekerjaan yang jahat harus dihentikan, harus dihentikan. Itulah sebabnya 1 Petrus 1 ayat 17 juga berkata, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi, tanpa memandang muka. Kenapa? Karena banyak hakim-hakim saat ini yang memandang muka begitu ya. Dia hakim yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, menghakimi menurut perbuatannya. Itulah sebabnya Ibrani 12 ayat 23. Ini perjanjian baru, bukan perjanjian lama ya. 1 Petrus Ibrani ini ya. Itu ada konsep penghakiman Allah, bukan hanya dari perjanjian lama, perjanjian baru juga. Ibrani 12 ayat 23 katakan, Allah yang menghakimi apa? Satu orang saja atau orang-orang tertentu saja, tidak. Allah yang menghakimi semua orang. Ya. Itulah sebabnya Allah yang menghakimi, Allah itu akan menghukum, mengadili, menghakimi. Tetapi kalau kita lihat, dia tidak memandang muka, tadi kita sudah baca, artinya Allah akan menghukum dengan adil. Allah menghukum dengan adil. Mazmur 96 ayat 10 katakan apa? Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Bukan dalam kesalahan, dia tidak disogok. Ya. Kita tidak bisa menyogok Allah kita yang kaya, yang tidak ada bandingannya dengan. Ia mengadili dalam apa? Kebenaran. Mazmur 98 ayat 8 sampai 9. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Jadi pada saat penghakimannya itu, justru itu sudah dinanti-nantikan, bertepuk-tepuk tangan orang-orang ya. Orang-orang bertepuk tangan. Kenapa? Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Dan itulah sebabnya, karena pemahaman bahwa Allah akan adalah hakim yang adil, yang akan menghukum dengan keadilan, itulah sebabnya orang benar akan mencari keadilan dan penghakiman. Mereka tidak bilang, mudah-mudahan saya jangan dihakimi. Tidak. Orang benar itu mencoba untuk Tuhan, tolong datang segera. Biarlah keadilanmu itu dapat apa? Dinyatakan. Itulah sebabnya Mazmur 35 ayat 23-24 katakan apa? Terjagalah dan bangunlah membela aku, kata pemazmur. Tuhan bangun Tuhan, bela perkaraku, bela aku, ya Allahku dan Tuhanku. Hakimilah aku sesuai dengan keadilanmu, ya Tuhan Allahku. Supaya mereka, ada dibandingkan apa? Orang benar akan mencari keadilan, mencari penghukuman, mencari penghakiman, dan orang jahat apa ya? Akan menerima penghakiman, dengan kata lain. Ya Tuhan, supaya apa? Supaya mereka jangan bersuka cita atasku. Jangan bersuka cita atasku. Berilah keadilan, Mazmur 43:1. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah. Perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkan aku dari penipu dan orang curang. Jadi harus kita bisa melihat di sini bahwa pada saat Allah memberikan keadilan, menghukum dengan adil, itu apa?
Karena Allah akan memberikan keadilan yang berbeda dengan mungkin hakim-hakim dunia yang ditipu atau menjadi penipu, ya, atau curang dengan kata lain, ya, atau curang. Kita pernah membahas, saya pernah menyinggung sedikit tentang dalam pembahasan kita tentang adanya mafia peradilan di Indonesia. Oke, mafia itu di mana saja, ya, itu dapat terjadi di mana saja, ya. Hakim-hakim yang disogok, ya, dan lain sebagainya. Tapi cukup menarik, saya membaca satu artikel tadi bahwa ini orang yang paling penting, salah seorang paling penting, ya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polkam, ya, Polhukam, ya. Dia katakan bahwa mafia peradilan kini berkembang jadi mafia hukum. Bagaimana ini? Apa maksudnya? Mafia peradilan di Indonesia katanya menurut Mahmud MD, mafia peradilan berkembang jadi mafia hukum. Nah, untuk menjawab pertanyaan kita, artikel ini menyatakan bahwa menurut Mahmud FD, mafia peradilan kini berkembang menjadi mafia hukum. Kenapa? Mahfud mengatakan, jika peradilan beroperasi di saat proses peradilannya, itu hakim yang disogok dan lain sebagainya. Namun, mafia hukum beroperasi sudah sejak pembuatan ketentuan hukum. Jadi, dengan kata lain, masalahnya bukan hakim yang disogok lagi. Itu sudah lumrah mungkin, ya, sudah biasa di Indonesia. Sudah sering terjadi, tidak lumrah, tapi sudah sering terjadi. Kita sogok hakim, kita sogok pengacara, penuntut hukum dan lain sebagainya, disogok semua. Itulah jadi mafia pengadilan. Tapi yang sekarang terjadi adalah bahwa mafia peradilan menjadi mafia hukum karena para pembuat hukum. Nah, ini dia. Pembuat hukum membuat hukum-hukum yang miring, membuat hukum-hukum yang tidak adil, yang tidak benar. Pembuat-pembuat hukum di Indonesia yaitu tidak semua, tentu saja tidak semua, ya. Yaitu orang-orang di DPR dan MPR membuat perhukum-hukum yang membela hak-hak daripada yang berkepentingan. Ya, tidak memberikan hukum yang adil, tidak memberikan hukum yang benar. Itulah sebabnya dikatakan di sini bahwa mafia peradilan sekarang telah menjadi mafia apa, ya? Telah menjadi mafia hukum, ya. Telah menjadi mafia hukum. Sangat disayangkan. Mudah-mudahan itu juga berakhir, ya. Inilah, ya, ini beda dengan Tuhan kita yang menghukum, yang mengadili dengan adil. Kenapa? Karena standar keadilan Allah, hukum Allah itu sempurna. Tidak bisa disogok. Para pembuat hukum di dunia ini dapat saja dipengaruhi oleh pembuat hukum. Ada hukum-hukum di Amerika Serikat ini yang belum sempurna. Belum sempurna. Kenapa? Karena para pembuat hukum di Amerika ini ada yang dipengaruhi oleh orang-orang yang memiliki apa? Lobis, yang istilahnya di Amerika ini dikenal dengan istilah lobby-lobby. Di-lobby-lobby oleh para apa? Perusahaan-perusahaan yang besar, orang-orang yang berpengaruh, dan lain sebagainya. Dan menyebabkan pembuat-pembuat hukum di Amerika Serikat sendiri pun dapat membuat hukum yang tidak benar. Tapi Allah kita, dia menghadili dengan keadilan dan kebenaran oleh sebab hukumnya itu sempurna. Roma 2:12 katakan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu adalah apa? Standar Allah, kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama manusia. Dan apa hukum Taurat Allah yang ujung-ujungnya adalah, atau intinya adalah hukum kasih? Mazmur 19 ayat 8-10 katakan, Taurat Tuhan itu apa? Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Tuhan memberikan hukum bukan supaya kita selamat, tapi karena kita sudah diselamatkan, Dia memberikan hukum supaya kita tetap memiliki berjalan di dalam kasih kepada Tuhan dan berjalan dalam kasih kepada sesama kita. Kita menurut hukum bukan supaya selamat, tetapi supaya kita, orang-orang yang sudah diselamatkan, terus berada di dalam jalur keselamatan. Kalau kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, kita tidak akan membunuh, ya, tidak akan bersinah, tidak akan berdusta, tidak akan mengingini milik orang lain. Kita akan selalu berjalan dalam hukum Tuhan, dan penurutan tersebut, kemauan untuk menurut dan kemampuan untuk menurut, Tuhan yang berikan. Tuhan yang berikan. Tapi Allah akan menghukum dengan adil, ya. Yesaya 11 ayat 3-5 katakan, Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja. Dia tidak melihat, siapa ini yang datang? Waduh, dia ini bekas menteri atau pengusaha besar.
Kalau demikian, hakim-hakim seringkali, oke kita jatuhkan hukuman yang korupsinya itu yang besar, tapi hukumannya cuma 1-2 bulan. Tapi kalau orang yang mencuri di pasar 5.000, 10.000 rupiah, waduh lah hukumannya bisa 1 tahun. Ya. Kenapa? Karena hakim-hakim seringkali melihat dengan pandangan sekilas, siapa ini yang dia mau hakimi. Ya. Orang kaya atau orang berpengaruh atau tidak, dan lain sebagainya. Tetapi Allah kita tidak. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ada hukumnya, standarnya, dia sudah nyatakan kepada kita semua. Jelas, ya, tidak bisa ditawar atau diganggu-gugat. Ya. Tetapi ia akan dikatakan apa? Ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Orang benar diselamatkan. Orang fasik akan apa? Dibunuh. Itu akan ada batas di mana orang benar itu akan masuk dalam kerajaan surga. Dan orang fasik yang sudah menolak firman Tuhan harus mengalami apa? Nasib mereka. Nasib akhir mereka itu apa? Kematian kekal. Ayat 5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada apa? Pinggang. Orang fasik akan menerima hukumannya. Orang benar pada saat penghakiman Tuhan itu akan apa? Diselamatkan. Dialah hakim yang menyelamatkan. Yesaya 33 ayat 22 katakan, sebab Tuhan ialah hakim kita. Hakim kita, Tuhan kita itu hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita. Dia akan membinasakan kita? Tidak. Dia akan menyelamatkan kita. Ya. Itulah sebabnya Ellen White dalam buku The God's Amazing Grace katakan, kasih Tuhan telah dinyatakan dalam keadilannya. God's love. Jadi ada hubungan erat antara kasih Tuhan dan keadilan Tuhan. Itu adalah bagaikan, saya sering katakan, bagaikan satu uang logam koin yang memiliki dua muka, dua gambar berbeda dalam satu koin tersebut. Yang satu gambar kasih dan dibaliknya gambar keadilan. Itulah sebabnya kasih Tuhan telah dinyatakan dalam keadilannya, tidak kurang dari dalam rahmatnya. Keadilan adalah fondasi tahtanya dan buah dari kasihnya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Fondasi daripada kasih itu apa ya? Fondasi keadilan itu fondasi daripada tahta Tuhan dan buah daripada kasih Tuhan ya. Kristus menunjukkan bahwa dalam rencana Allah mereka tidak dapat disatukan bersama, yang satu tidak bisa tanpa yang lain. Kasih dan keadilan Tuhan itu harus bersama-sama. Ya, kasih dan keadilan. Itulah sebabnya. Karena Tuhan mengasihi orang-orang percaya, maka Tuhan akan memberikan keadilan kepada mereka. Kalau Tuhan hanya mengasihi, tidak ada keadilan. Habis orang-orang benar, saudara. Habis orang-orang benar ya. Itulah sebabnya Wahyu 6 ayat 10, ada orang-orang benar yang digambarkan dalam penglihatan ini, ada gambaran. Orang benar itu bersuara dengan suara nyaring. Apa? Tuhan, berapa lama lagi penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Kalau kita itu hanya melihat kasih Tuhan, oh Tuhan akan mengasihi. Tidak ada batas kasih Tuhan, tidak ada line, tidak ada garis untuk memisahkan mana orang benar, mana orang jahat. Semua orang jahat akan Tuhan usahakan untuk benar, diselamatkan dan lain sebagainya. Kalau kita terus-menerus menunggu orang benar bertobat sampai kekekalan, akan banyak orang yang tidak akan pernah masuk, artinya tidak akan pernah mau bertobat. Banyak orang, ada yang pernah berkata kepada saya, terus terang saja, pendeta, ya saya ya sudahlah pendeta, saya ini udah pasti masuk neraka. Sampai bilang seperti begitu ya, saya sudah pasti masuk, it's okay pendeta. Sampai bilang seperti begitu, artinya mudah-mudahan dia orang tersebut dapat bertobat ya. Tapi poinnya ada orang yang memang menolak untuk apa? Untuk bertobat. Dan apa yang bisa kita lakukan? Apa kita biarkan mereka dalam kejahatan mereka? Udahlah, kalau orang tersebut saya percaya dia tidak melukai orang lain. Tapi begitu banyak orang-orang yang berdosa, yang melukai orang lain, membunuh, tidak akan pernah mau bertobat, membunuh, atau memperkosa. Lalu sampai berapa lama? Ya, kalau mereka sudah menolak terus-menerus Roh Kudus, diberikan kesempatan. Ada batasnya. Itulah penghakiman Allah ya, ada batasnya. Itulah sebabnya pekabaran malaikat yang pertama memberikan seruan untuk apa? Bertobat. Ada batas yang harus kita lihat. Akan ada akhir dari segala sesuatu. Kita harus memilih di pihak Tuhan atau di pihak kegelapan, setan ya. Wahyu 14 ayat 17 katakan, dan ia, malaikat yang pertama itu berseru dengan suara nyaring. Takutlah, hormatlah akan Allah dan muliakanlah dia.
karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Sembah Tuhan, berada di pihak Tuhan, jangan di pihak setan. Kasih Allah menuntut keadilan Allah. Siapakah yang tidak takut? Wahyu 15:4. Pada saat keselamatan itu diberikan, pada akhirnya dalam kerajaan surga, suara-suara yang memuji Tuhan akan menyanyi berkata seperti ini. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Penghakiman Tuhan adalah kebenaran. Ya, penghakiman Tuhan adalah kebenaran. Dan kalau kita, seperti pemazmur tadi, seperti Wahyu 14 ayat 7 katakan, pada saat kita mendengarkan suara Tuhan, menyembah Dia, berbalik, bertobat, menyembah Dia. Roma 8 ayat 1 katakan, kita tidak perlu takut penghakiman. Tidak perlu takut. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam apa? Di dalam Kristus Yesus. Kita tidak perlu takut. Kalau kita berada dalam satu hubungan iman, ya, satu hubungan iman. Walaupun kita jatuh, kita mohon Tuhan untuk mengangkat kita, bertobat, dan dari hari ke hari kita menjalin hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Maka kita akan menuai kerajaan surga. Ya. Kasih karunia Dia sudah berikan, persahabatan dengan Kristus kita jalankan dengan kekuatan yang Tuhan berikan, kita akan menuai. Kita akan menuai hubungan yang erat dengan Tuhan tersebut. Kita akan, semua orang di dalam dunia akan menuai apa yang kita tabur. 2 Korintus 5 ayat 10. Kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya. Dalam hidupnya ini, baik ataupun apa? Jahat. Roma 2 ayat 5-6. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Jadi kalau kita tidak masuk dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, kalau saya suatu saat tidak masuk dalam kerajaan surga, terus terang itu adalah salah saya sendiri. Kenapa? Roma 2 ayat 5-6 katakan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kita akan menuai apa yang kita tabur. Kita tidak dapat menyalahkan Tuhan. Kita tidak bilang pada Tuhan, Tuhan, kenapa saya harus masuk dalam neraka? Kenapa saya harus menerima kebinasan yang kekal? Ya. Engkau tidak adil Tuhan, Engkau tidak adil. Engkau telah jahat, begitu jahat Tuhan. Tidak. Dia telah memberikan kasih-Nya yang begitu hebat bagi kita semua. Dia memberikan kesempatan demi kesempatan bagi kita untuk bertobat. Dia selalu mengangkat kita. Kalau apa saja dosa kita, apa saja dosa kita. Saat ini kalau kita datang pada Tuhan, Tuhan angkat saya. Layakkan saya, jangan keluarkan nama saya dari buku kehidupan. Anda akan kembali diangkat. Anda akan kembali diselamatkan. Anda akan kembali memiliki nama di dalam buku kehidupan. Itu sebabnya kita tidak dapat menyalahkan Tuhan. Itu adalah kita telah menimbun murka atas diri kita sendiri. Ellen White katakan bahwa dalam Christ Object Lesson halaman 84 bahwa Tuhan tidak menghancurkan manusia. God destroys no man. Tuhan tidak menghancurkan manusia. Setiap orang yang hancur akan menghancurkan dirinya sendiri. Setiap orang yang menahan teguran hati nurani sedang menabur benih ketidakpercayaan, dan itu pas, dan ini akan menghasilkan tuaian yang pasti. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau kita menabur dosa, kita akan menuai apa? Kematian, ya. Upah dosa adalah maut. Itu sebabnya Hosea 8 ayat 7 katakan apa? Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Tapi bagi kita yang selalu dekat dengan Tuhan, bagi saudara dan saya, puji Tuhan, yang setiap dari waktu ke waktu kita mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya jangan mendengarkan, mempraktekkan firman Tuhan. Dan kalaupun kita tidak dapat mempraktekannya, minta kemauan untuk mempraktekkan, minta kemampuan untuk mempraktekkan itu dari Roh Kudus. Maka kalau kita dari hari ke hari dikuatkan, mengalahkan dosa demi dosa, kesalahan tersembunyi, bukan dengan kekuatan kita, dengan bisikan-bisikan Roh Kudus, maka kita tidak perlu takut dengan penghakiman Allah. Ayat terakhir. 1 Yohanes 4 ayat 17-19 katakan apa? Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Kasih-Nya sempurna dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya iman. Percaya pada Tuhan. Bukan kita bisa kemampuan kita ini dan itu. Bukan. Kepercaya pada hari penghakiman.
Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau kasih Allah itu sempurna dalam diri kita, tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi jangan Anda berpikir, aduh pendeta, apakah Tuhan akan mengasihi saya? Ya, iya jelas. Dia mengasihi kita pada saat kita sebelum kita masih dalam kegelapan. Dia mengasihi kita pada saat kita masih berdosa sekalipun, ya. Apalagi kita sudah menerima dia dan pada saat kita jatuh meminta dia untuk mengangkat kita, dia akan mengasihi kita. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Kiranya ini dapat menjadi kekuatan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus.